Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Nah, apa kabar semua? Nah, tentu kami di sini selalu berharap agar kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan dan tentunya selalu sehat-sehat dan selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, dan semoga segala urusan kita selalu diberi kemudahan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai pendidikan. Atau lebih khususnya pada pembahasan kali ini, kami akan memaparkan sedikit mengenai implikasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, karena ketika kita berbicara mengenai pendidikan, tentu tidak asing lagi bagi kita seorang tokoh yang bernama Ki Hajar Dewantara. Nah, siapa sih Ki Hajar Dewantara ini? Tentu ia adalah tokoh yang sangat erat hubungannya ketika kita berbicara tentang pendidikan. Nah, seperti yang kita pahami, ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang benar-benar harus kita pahami ketika kita bergelut di dunia pendidikan. Nah, dasar yang paling penting dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini, itu adanya persamaan persepsi antara penegak atau pemimpin pendidikan tentang arti mendidik itu sendiri. Nah, di sini beliau menyatakan bahwa mendidik itu bersifat humanisasi, yakni mendidik adalah proses memanusiakan manusia. Dengan adanya pendidikan ini, tentu diharapkan derajat hidup manusia dapat tumbuh tumbuh secara vertikal ke atas atau ke taraf insani yang lebih baik tentunya. Nah, dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, ada dua hal yang harus kita bedakan, yaitu pengajaran dan pendidikan. Namun, kedua hal ini harus selalu bersinergis. Tentunya, antara pengajaran dan pendidikan ini harus selalu bersinergis. Nah, menurut beliau, pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah. Itu berupa kemiskinan dan kebodohan. Tentu manusia harus merdeka dari yang namanya kemiskinan dan kebodohan. Nah, sedangkan pendidikan mengarah pada memerdekakan manusia dari aspek hidup batin. Nah, dari sini berupa itu otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas, dan demokratik dari seseorang. Nah, jadi jelaslah bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya secara lahir dan batin itu tidak terganggu kepada orang lain atau tidak terpengaruh oleh orang lain. Akan tetapi ia mampu bersandar dan berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, artinya di sini sistem pendidikan itu harus mampu menjadikan setiap individu hidup mandiri dan berpikir sendiri. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan ialah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak, agar anak dalam kodrat pribadinya serta pengaruh lingkungannya, mereka ini memperoleh kemajuan lahir batin menuju ke arah adab kemanusiaan. Nah, yang dimaksud adab kemanusiaan di sini adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia yang berkembang selama hidupnya. Nah, artinya di sini dalam upaya mencapai kepribadian seseorang atau karakter seseorang, maka adab kemanusiaan adalah tingkat yang tertinggi yang harus dicapai seorang manusia. Nah, dari definisi pendidikan ini, itu tentu kita bisa menarik dua kalimat kunci. Nah, dua kalimat kunci ini yang pertama, tumbuhnya jiwa raga anak. Dan yang kedua adalah kemajuan anak lahir dan batin. Nah, dari dua kalimat kunci ini, dapat kita maknai bahwa manusia bereksistensi ragawi dan rohani atau berwujud raga dan jiwa. Nah, adapun dalam pengertian jiwa atau dalam budaya bangsa, itu bisa meliputi cipta, rasa, dan karsa. Nah, kalau digunakan dalam istilah psikologi, ada kesesuaiannya dengan aspek kognitif, emosi, dan psikomotorik. Nah, di sini juga Ki Hajar Dewantara lebih lanjut menegaskan bahwa
pendidikan itu suatu tuntutan dalam hidup tumbuh kembangnya seorang anak. Nah, ini berarti bahwa hidup tumbuhnya seorang anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak dari para pendidik. Nah, anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup yang terus tumbuh dan itu semua menurut kodratnya sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, yang dikatakan dengan kekuatan kodrati yang ada pada seorang anak itu tidak lain ialah segala kekuatan di dalam hidup batin dan hidup lahir seorang anak ini, itu semua ada karena kekuatan kodrat. Nah, kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan-kekuatan ini agar dapat memperbaiki kelakuan selama kehidupan anak-anak ini. Nah, dari konsep ini dapat kita ambil atau kita tarik sebuah kesimpulan bahwa ada 3 hal yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menempatkan anak didik sebagai pusat pendidikan. Yang kedua, memandang pendidikan sebagai suatu proses. Nah, dengan demikian, ini dapat bersifat dinamis. Kemudian yang ketiga, mengutamakan keseimbangan antar cipta, rasa, dan karsa dalam diri seorang anak. Nah, dengan demikian, pendidikan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara yaitu memperhatikan keseimbangan cipta, rasa, dan karsa itu tidak hanya sekedar proses alih ilmu pengetahuan saja atau transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi sekaligus pendidikan sebagai proses transformasi nilai. Nah, dengan kata lain, pendidikan adalah proses pembentukan karakter manusia agar menjadi sebenar-benarnya manusia. Nah, dalam proses tumbuh kembang seorang anak ini, Ki Hajar Dewantara juga memandang ada 3 pusat pendidikan yang memiliki peranan besar dalam dunia pendidikan. Nah, semua ini disebut dengan istilah tri pusat pendidikan. Nah, tri pusat pendidikan ini mengakui adanya pusat-pusat pendidikan. Yang pertama, pendidikan di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, pendidikan di lingkungan perguruan atau di lingkungan sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, pendidikan di lingkungan kemasyarakatan atau ini dikenal dengan istilah alam pemuda. Nah, alam keluarga atau lingkungan keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan merupakan yang terpenting. Sejak timbulnya adab kemanusiaan hingga kini, hidup keluarga sangatlah mempengaruhi bertumbuhnya budi pekerti atau karakter dari tiap-tiap manusia. Alam perguruan merupakan pusat perguruan yang teristimewa, yang berkewajiban mengusahakan kecerdasan pikiran atau perkembangan intelektual beserta pemberian sebuah ilmu pengetahuan kepada anak. Nah, alam kemasyarakatan atau lingkungan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah alam kepemudaan ini merupakan kancah para pemuda untuk beraktivitas dan beraktualisasi diri, mengembangkan potensi dirinya yang ia miliki. Nah, ketika lingkungan pendidikan ini sangat erat kaitannya yang satu dengan yang lainnya, sehingga tidak bisa kita pisah-pisahkan, dan ini memerlukan kerjasama yang sebaik-baiknya dalam dunia pendidikan. Nah, untuk menghasilkan hasil pendidikan maksimal seperti yang kita cita-citakan, kita harus pahami bahwa hubungan sekolah dengan lingkungan rumah anak didik atau lingkungan keluarga anak didik itu sangatlah erat, sehingga berlangsungnya pendidikan terhadap anak itu selalu diikuti dan bisa selalu diamati agar berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak kita capai. Nah, ada pula yang kita kenal dengan istilah pamong. Pamong sebagai pemimpin itu harus bertindak itu sebagai tuturi handayani, ing matia mangun karsa, dan ing ngarsa suntelada, yaitu mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, berada di tengah-tengah dan memberi semangat, kemudian berada di depan dan menjadi sebuah teladan. Nah, dalam pelaksanaan pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga menggunakan sistem among. Ini sebagai perwujudan konsepsi beliau dalam menempatkan anak sebagai sentral proses pendidikan. Nah, dalam sistem among ini, maka setiap pamong sebagai pemimpin dalam proses pendidikannya
itu diwajibkan bersifat ingarsa sungtulada, ing madya mangankarsa, dan tuturi handayani. Nah, ingarsa sungtulada itu berarti di depan, atau orang yang lebih berpengalaman dan dia lebih berpengetahuan lah. Sedangkan tulada itu berarti memberi contoh, memberi sebuah teladan. Jadi, ingarsa sungtulada mengandung makna sebagai pendidik itu adalah orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman, dan ia hendaknya mampu menjadi contoh yang baik atau dapat dijadikan sebagai sentral figur bagi anak lah. Nah, kemudian yang kedua, ing madya mangunkarsa. Mangunkarsa berarti membina kehendak, kemauan, dan hasrat untuk mengabdikan diri kepada kepentingan umum. Nah, kepada cita-cita yang luhur. Sedangkan ing madya itu berarti di tengah-tengah, yang berarti dalam pergaulan dan hubungannya sehari-hari secara harmonis itu harus terbuka. Jadi, ing madya mangunkarsa mengandung bahwa pamong sebagai pemimpin itu hendaknya mampu menumbuh kembangkan minat, hasrat, dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dan terus berkarya, guna mengabdikan diri kepada cita-cita yang luhur dan ideal. Nah, selanjutnya tuturi handayani. Tuturi berarti mengikuti dari belakang, dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas pamrih dan jauh dari yang namanya sifat pesimis lah. Nah, sedangkan handayani di sini berarti memberi kebebasan atau kesempatan dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan agar seorang anak didik itu menggunakan inisiatif sendiri dan pengalamannya sendiri untuk berkembang menurut kodrat dan garis pengetahuannya sendiri. Nah, cara mendidik menurut Ki Hajar Dewantara ini itu disebut sebagai, ia menyebutnya sebagai peralatan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, cara mendidik itu banyak, tetapi ada beberapa cara yang patut kita perhatikan. Yang pertama, memberi contoh. Yang kedua, pembiasaan. Yang ketiga, itu pengajaran. Dan yang keempat, perilaku. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan ajaran Trikon, atau yang disebut dengan teori Trikon. Nah, teori Trikon ini usaha pembinaan kebudayaan nasional yang mengandung 3 unsur, yaitu kontinuitas, konsentrisitas, dan konvergensi. Nah, yang pertama, dasar kontinuitas ini. Dasar kontinuitas berarti bahwa kebudayaan atau garis hidup bangsa itu sifatnya kontinu, bersambung, tak putus-putus. Dengan perkembangan dan kemajuan kebudayaan, garis hidup bangsa itu harusnya terus menerima nilai-nilai budaya atau terus menerima nilai-nilai Bayu. Nah, garis kemajuan suatu bangsa itu harus ditarik terus, bukan ditarik secara terputus-putus, karena loncatan putus-putus ini akan membuat kita kehilangan pegangan. Kemajuan suatu bangsa ialah lanjutan dari garis hidup asalnya yang ditarik terus-menerus dengan menerima nilai-nilai baru dari perkembangan sendiri maupun perkembangan dari luar. Jadi kontinuitas ini dapat diartikan bahwa dalam mengembangkan dan membina karakter bangsa harus merupakan kelanjutan dari budaya sendiri. Nah, yang kedua, dasar konsentris. Dasar konsentris ini berarti dalam mengembangkan kebudayaan harus bersikap terbuka, namun kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar kita juga perlu. Hanya unsur-unsur yang dapat memperkaya dan mempertinggi mutu kebudayaan saja yang dapat kita ambil dan dapat kita terima. Nah, setelah dicerna dan disesuaikan dengan kepribadian bangsa, hal ini merekomendasikan bahwa pembentukan karakter harus berakar pada budaya bangsa. Nah, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk kita mengakomodir budaya luar yang baik dan selaras dengan budaya bangsa. Nah, selanjutnya yang ketiga, dasar konvergensi. Dasar konvergensi ini merupakan arti bahwa dalam pembinaan karakter bangsa bersama bangsa lain itu diusahakan terbinanya karakter dunia sebagai
budaya dunia tanpa mengorbankan kepribadian atau identitas bangsa masing-masing. Nah, kekhususan kebudayaan bangsa Indonesia itu tidak harus ditiadakan dan demi membangun sebuah kebudayaan dunia. Nah, dari pernyataan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam mengembangkan karakter bangsa dan membina kebudayaan bangsa harus merupakan kelanjutan dari budaya sendiri atau kontinuitas yang menuju ke arah kesatuan kebudayaan dunia atau konvergensi, dan harus tetap memiliki atau tetap membina karakter kebudayaan. Nah, dengan demikian maka pengaruh terhadap kebudayaan-kebudayaan yang masuk itu kita harus bersikap terbuka dan disertai dengan sikap selektif sehingga kita tidak kehilangan yang namanya identitas sendiri. Nah, untuk video kali ini kami rasa cukup sekian yang dapat kami bagikan sedikit mengenai implikasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga di lain waktu kita masih bisa diberi kesempatan untuk membahas sedikit mengenai pendidikan. Nah, sampai ketemu di video kita yang berikutnya.